Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mas Oji Channel, jumpa dan ketemu lagi dengan MOC, Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, pastinya kabar baik menyertai teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dan seperti biasa MOC hadir untuk membersamai teman-teman semua untuk memberikan informasi-informasi terkini yang terupdate dan barangkali bisa mendapatkan inspirasi. Nah, hari ini kita ingin berbagi apa? Seperti biasa teman-teman semuanya, kita ingin bikin satu ulasan terkait dengan berita-berita terkini. Biasanya kita politik, kemarin kita sempat juga kriminal, hukum. Kita hari ini bergeser ke kesehatan ya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, ada sebuah informasi yang cukup mengejutkan. Ternyata ya, diinformasikan ada subvarian Omicron Aeris yang ditemukan di Indonesia. Nah, ini deteksi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan langsung. Subvarian dari Omicron yang namanya Aeris ditemukan di Indonesia. Bagaimana informasinya? Kita lihat saja tayangan dari berita yang kita ambilkan dari Kompas TV ya. Yuk, kita simak informasi berikut ini. Saudara, pemerintah telah mendeteksi masuknya COVID-19 subvarian Omicron EG.5 atau Aeris ke Indonesia. Namun Kementerian Kesehatan memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir lantaran tingkat fatalitas varian Aeris yang rendah. Masyarakat tidak perlu khawatir ya teman-teman semuanya. Sekali lagi, kita tidak perlu khawatir, tapi tetap harus waspada. Ada sebuah subvarian Aeris COVID-19 yang masuk ke wilayah Indonesia. Nah, bagaimana sih sebenarnya varian dari subvarian dari Aeris COVID-19 ini? Kita lanjutkan. Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, varian Aeris memiliki gejala dan pola yang hampir sama dengan varian COVID-19 lainnya, yaitu batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, lemas, hingga nyeri otot. Nah, jadi teman-teman semuanya, pertama dari gejala. Gejalanya ini mirip dengan COVID-19. Batuk, demam, panas, sakit tenggorokan. Ya, ternyata memang karena itu subvarian, jadi tentu tidak jauh-jauh beda dengan yang kita alami ketika dulu rame-ramenya COVID-19. Nah, bagaimana selanjutnya? Keterangan dari Kementerian Kesehatan bahwa Kementerian Kesehatan membenarkan adanya varian COVID-19 ini. Kita lanjutkan teman-teman. Meskipun memiliki tingkat penularan yang tinggi, WHO menemukan bahwa varian Aeris memiliki tingkat fatalitas yang rendah. Namun varian Aeris memiliki kecenderungan untuk menetralkan antibodi sehingga bisa menurunkan tingkat kekebalan vaksinasi terhadap varian ini. Kementerian Kesehatan pun mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir, namun tetap waspada untuk mengantisipasi penularan. Masyarakat bisa memastikan kelengkapan dosis vaksinasi, menggunakan masker di tempat ramai atau ketika sedang sakit, serta memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami gejala varian Aeris. Ya, ini teman-teman semuanya. Hal yang harus perlu kita jaga adalah manakala kita mengalami gejala-gejala tersebut, yuk segera periksakan ke dokter atau minimalnya menggunakan masker ya. Jadi seperti kemarin, kita masih menggunakan masker. Kalau memang mengalami gejala seperti batuk, demam, pilek, sakit tenggorokan, ya segera diperiksakan ke dokter karena ini kesehatan ya, hubungannya dengan kesehatan tidak boleh kita main-main. Jadi teman-teman semuanya lebih cepat, lebih baik ketika ada gejala-gejala itu segera periksakan ke dokter. Dan varian dari WHO di bulan Agustus menyampaikan bahwa ini kategori yang lebih cepat menular. Ya, tetapi kabar gembiranya memang belum ada kejadian kematian atas kasus ini. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Memang per tanggal 17 itu diumumkan WHO sebagai varian under monitoring dan memiliki nama baru menjadi EG5 ataupun subvariannya yaitu EG5.1 dan EG5.2. Varian EG.5 ini sudah ditemukan di Indonesia pada bulan Maret pada waktu itu, kemudian terdapat penambahan kasus kembali di bulan Juni dan Juli. Sampai saat ini memang ada tren peningkatan daripada subvarian EG.5 ini, walaupun kalau kita lihat belum mendominasi ya daripada subvarian yang beredar di Indonesia saat ini. Gejalanya itu hampir sama, jadi batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, badan lemas atau nyeri-nyeri otot. Ya, itu dari teman-teman keterangan dari Kementerian Kesehatan. Pada prinsipnya kita tidak perlu panik ya, tetapi tetap harus waspada.
Jadi varian COVID-19 ini bisa saja, namanya virus kan ya, berubah-ubah, bermutasi, dan akhirnya berubah menjadi varian baru ini ya, Aedes ya, Omicron ya, yang terbaru bernama Aedes ini. Jadi teman-teman tetap waspada, tidak perlu panik, jaga kesehatan, karena segala-galanya penting itu kesehatan ya teman-teman. Jika mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan seperti demam, batuk, panas, pilek, atau sakit tenggorokan, atau badannya terasa ya nyeri-nyeri dan sebagainya, ya mirip-mirip lah kejadian COVID-19 yang lalu. Tetapi tetap teman-teman harus segera periksakan ke dokter gitu ya teman-teman ya. Baik, mudah-mudahan kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan varian baru ini tidak sebahaya yang kemarin terjadi, dan teman-teman tetap tidak usah panik ya. Tetap waspada dan pastikan kesehatan kita untuk selalu menjaga kesehatan, dan kita juga wajib untuk segera mencari tahu bagaimana cara pencegahannya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya. Baik teman-teman, itu aja dulu sekilas tentang informasi adanya varian baru dari varian New Omicron ya, yang varian Aedes ini. Tetap semangat teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di besok hari. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.